Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua tetap sehat ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ayo teman-teman, gimana nih? Teman-teman masih semangat nggak ikuti materi lab biologi umum? Semoga kalian tetap semangat ya. Jadi pada minggu kali ini, saya akan membawakan materi baru yang berjudul Morfologi Tumbuhan Air. Kan minggu lalu saya sudah perkenalkan diri, tapi nggak apa-apa, saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Hermin Lutfia Mita Pratiwi, angkatan 2017, jurusan Ilmu Kelautan. Oke, langsung saja. Terlebih dahulu kita akan membahas pengertian dari tumbuhan air. Apa sih tumbuhan air? Jadi tumbuhan air juga dikenal dengan aquatic plants atau hidrofit, adalah tumbuhan yang telah beradaptasi untuk tumbuh di lingkungan air. Tumbuhan air yang hidup pada bagian tepian perairan disebut marginal aquatic plants. Tumbuhan air yang hidup pada bagian permukaan perairan disebut floating aquatic plants. Tumbuhan air yang hidup di dalam perairan disebut submerged aquatic plants. Dan tumbuhan air yang tumbuh di dasar perairan disebut dengan deep aquatic plants. Selanjutnya tumbuhan hidrofit terbagi atas 3 kelompok tumbuhan akuatik, yaitu yang pertama adalah tumbuhan hidrofita yang tumbuh di bawah permukaan air laut atau submerged hydrophytes, merupakan tumbuhan yang berada dan hidup di bawah permukaan air laut tanpa berhubungan dengan atmosfer, yaitu hydrilla, Coryphyllum, Cotyledon, dan sebagainya. Yang kedua adalah tumbuhan hidrofita yang tumbuh terapung atau aquatic hydrophytes, merupakan tumbuhan yang terapung di permukaan air atau sedikit di bawah permukaan air dan tumbuh berhubungan langsung dengan air dan lingkungan atmosfer dengan akar tumbuhan yang tidak terbenam atau mengakar di tanah. Contohnya yaitu Escherichia crassipes atau Pistis terapiotes. Escherichia crassipes itu adalah tumbuhan yang biasanya kita lihat atau kita jumpai, yaitu eceng gondok. Kemudian Pistis terapiotes biasanya disebut warna apu-apu. Yang ketiga adalah tumbuhan hidrofita yang bersifat amfibi, merupakan tumbuhan yang beradaptasi pada lingkungan akuatik dan lingkungan terestetis. Jenis tumbuhan ini tumbuh di perairan dangkal atau perairan yang berlumpur. Contohnya adalah Marcella crena. Nah, sampai juga kita di inti pembahasan kali ini, yaitu morfologi tumbuhan air. Tapi ada yang berbeda nih teman-teman. Sekarang kita tidak membahas lagi secara gambar dengan menunjukkan morfologi dari tumbuhan air itu sendiri, namun kita membahas secara langsung. Jadi asisten menunjukkan secara langsung bagian-bagian dari morfologi tumbuhan. Jadi ada 2 jenis tumbuhan air yang akan dipraktekkan kali ini, yaitu Hydrilla verticillata dan Escherichia crassipes. Untuk lebih lengkapnya, mari kita nonton video berikut ini. Halo teman-teman, jadi sekarang saya berada di Laboratorium Biologi Umum Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di depan saya ini terdapat sampel pengamatan yang akan kita gunakan, yaitu pertama adalah eceng gondok. Pertama kita mengamati daun dari eceng gondok. Dapat dilihat teman-teman, terdapat runcingan di ujung dan memiliki zat lilin yang jika eceng gondok dijatuhi oleh air, maka akan terbentuk embun-embun atau butiran-butiran air. Kemudian ada batang yang berfungsi sebagai penghubung antara daun dan akar, dan di bawahnya terdapat rongga udara yang menyebabkan eceng gondok dapat terapung di perairan, dan terdapat akar eceng gondok yang biasanya akar ini tingginya setinggi 1 meter di atas permukaan air, dan juga ada empolon yang yaitu modifikasi batang pendamping dengan yang berfungsi sebagai perkembangbiakan aseksual pada eceng gondok itu sendiri. Selanjutnya ada Hydrilla atau Hydrilla verticillata. Jadi Hydrilla ini tumbuh pada kolam atau rawa-rawa yang airnya tenang dan juga
Melon memiliki 2-8 helai daun yang tumbuh pada lingkar batangnya. Tiap daun panjangnya biasanya sekitar 5-20 cm saja. Untuk manfaat tumbuhan air sendiri tumbuhan air dapat berfungsi sebagai penyaring alami untuk perairan yang tercemar, juga bisa digunakan sebagai bahan pembuat kertas dan juga bisa digunakan sebagai penghasil gas. Jadi ada pertanyaan teman-teman. Jadi kalau tumbuhan air, apakah tumbuhan air juga dapat terjadi blooming seperti alga materi yang sebelumnya? Tentu saja iya. Jadi tumbuhan air itu, apalagi terutama ancient kodok, berkembang biak secara cepat sehingga terjadinya blooming pada tumbuhan air menyebabkan menurunnya jumlah cahaya yang masuk ke perairan. Tidak adanya cahaya yang masuk ke perairan menyebabkan tumbuhan air tidak dapat berfungsi sehingga ikan tidak mendapatkan oksigen terlarut yang dihasilkan oleh tumbuhan. Selanjutnya, dampak buruk yang disebabkan oleh blooming yaitu terganggunya transportasi air, terutama transportasi perahu pada nelayan. Yang terakhir adalah menurunnya nilai estetika dari perairan itu sendiri. Nah, jika teman-teman lihat kan perairan yang banyak ancient kodoknya, itu pasti nilai estetikanya tidak ada gitu, tidak indah dipandang. Gimana nih teman-teman, udah pada ngerti nggak bagian-bagian dari morfologi tumbuhan air itu sendiri? Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, jangan sungkan-sungkan untuk chat saya secara pribadi via WhatsApp. Dan mohon maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan. Sesungguhnya kekurangan berasal dari saya dan kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. 세상만 모든 다 밸런스라는 게 있으니 넌 좀 쉬어야 돼 이미 달겨오자는 아스피린 고진감 내다 헛소리지 Just take a little time Relax your mind L plus 8 and go 시간이 약이라면 그게 언젠지 알려줘 이래 내팽개쳐있던 진짜 나를 찾고 싶어 L plus 8 and go